ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kembali kita bertemu dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan masih dalam melalui kajian online. Tentunya tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah mempercepat mengangkat wabak pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa kembali mengkaji atau bersama kajian bermajlis seperti biasa, dan juga semua aktivitas kita baik dunia dan akhirat itu bisa normal kembali. Baik, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sekarang kita akan melanjutkan kajian atau bahasan kajian kitab Al-Kabair yang kita rujuk atau kita bacakan dari tulisan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, dan sampai pada kajian ini pada bahasan dosa besar ke-54. Dosa besar ke-54. Nah, supaya kita memiliki wawasan atau gambaran terhadap bahasan ini, kita simak apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan silakan dibuka buku terjemahnya, yaitu halaman 151. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ila yaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun." Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka solatnya tidak diterima untuknya. Nabi SAW juga bersabda, "Ayyuma 'abdin abyaqa faqad bari'at minhu dhimmah." Siapa saja budak yang melarikan diri dari tuannya, maka telah terlepaslah jaminan, yakni suaka darinya. Keduanya diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun la yaqbalullahu lahum salatan wa la taqbalu lahum hasanah. Al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalihi wal mar'atu saqitu 'alayha zawjuha hatta yarda. Was-sukranu hatta yasfuwa." Tiga golongan yang tidak diterima solat mereka oleh Allah, dan pahala kebaikan mereka tidak akan naik, yakni sampai ke langit. Budak yang kabur sampai dia kembali kepada majikannya, seorang isteri yang suaminya murka padanya sampai suaminya redha, dan orang yang mabuk sampai dia sadar. Dan dalam Al-Mustadrak milik Al-Hakim dari hadis Ali radhiyallahu anhu secara marfu, "La'anallahu man tawalla ghaira mawali." Allah melaknat orang yang berwala kepada bukan tuannya. Dan dalam Al-Mustadrak berdasarkan syarat Asy-Syaikhain dari hadis Fudalah bin Ubaid secara marfu, "Thalathatun la tas'al anhum. Rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu famata 'asiyan, wa 'abdun abyaqa famata, wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa qad kafaha ma'unah fatabarrajat ba'dahu." Ada tiga golongan yang mana janganlah kamu menanyakan tentang ancaman dosa atas mereka. Seseorang yang memisahkan diri dari jamaah dan bermaksiat kepada pemimpinnya, lalu dia mati dalam keadaan bermaksiat. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya lalu meninggal dalam keadaan demikian. Dan seorang isteri yang suaminya tidak ada di tempat, sedangkan suaminya telah memenuhi kebutuhannya, lalu dia keluar rumah dalam keadaan tabarruj, yakni menampakkan keindahannya kepada orang lain setelah kepergian suaminya. Taib, itu yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam bab dosa besar yang ke-54, yaitu al-'abdu al-abiq wa nahwuhu. Itu budak atau hamba yang melarikan diri dari tuannya dan semisalnya. Baik, untuk hamba atau hamba sahaya, budak di sini maksudnya adalah hamba sahaya. Ini tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang kita tidak tengok yang namanya hamba
hamba saya atau budak semacam ini, tidak. Namun yang perlu kita ketahui adalah hamba saya atau budak ini itu ditetapkan oleh Islam. Nah, dan ketetapan Islam terhadap atau adanya hamba ini bukan berarti Islam membatasi atau tidak memberikan hak-hak manusia, tidak. Namun itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini ibaratnya adalah hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba. Yaitu liya'budun, menjadi hamba itu menyembah, beribadah. Kita adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi bahkan alam semesta ini adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam menjalankan kehidupan kita ini, kita tidak boleh atau tidak bisa bebas begitu saja sebagaimana halnya kaum liberal. Nah, jadi oleh karena itu ini harus kita pahami bersama. Jadi supaya tidak termakan oleh syubhat-syubhat yang ada. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwasanya kenapa Islam masih menetapkan hamba, penghambaan, riq, penghambaan atau perbudakan. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi kalau orang itu sudah paham akidah, paham tauhid, kemudian paham hakikat Islam, jadi bukan hanya penghambaan, bukan hanya perbudakan saja, namun seluruh kehidupan kita adalah penghambaan kita kepada Allah. Kalau boleh kita sebutkan, kita yakni sebagai budak, ya, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi ini kita harus pahami, namun kita juga harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan di dalam memilih, hurriyah, kebebasan dalam memilih. Ya, ini kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang kita pilih, baik yang kita pilih itu hal yang baik maupun yang kita pilih hal yang buruk, itu terserah. Namun ingat, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Nah, itu harus kita benar-benar kita jaga. Oleh itu, dalam hal asal kebebasan dari sisi sifat manusia itu ditetapkan juga oleh para ulama, dalam hal ini Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala dalam Al-Mughni, dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, al-aslu fil adamiyyin al-hurriyah. Nah, jadi dasar daripada anak Adam itu adalah hurriyah, bebas. Maksudnya tidak menjadi hamba. Tidak masih hamba dalam alif hamba saya. Fa inna Allah taala khalaqa Adam wa dzurriyyatahu ahrara. Karena kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan anak-anaknya, keturunannya, ahrara, dengan merdeka. Wa innamar riq li'aridin. Adapun penghambaan atau perbudakan itu li'aridin, karena ada sebab tertentu. Ada sebab tertentu. Fa idza lam yu'lam dzalikal 'arid, maka kalau tidak jelas, tidak diketahui sebab-sebab tersebut, falahu hukmul asli, maka anak Adam atau manusia tersebut kembali kepada hukum asalnya. Jadi hukum asalnya anak Adam itu adalah bebas, hur. Bebas, hur. Pembicaraan kita bebas ini bukan berarti bebas dari segi kesemua-semua, ya. Maksudnya di sini adalah antara bebas dengan penghambaan, perbudakan, itu maksudnya. Adapun tadi dah kita sebutkan di awal, tidak ada kebebasan mutlak kita di sini di manusia. Kebebasan mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kita pegang tadi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah pembatasan bagi kita. Dan sering kita sebutkan dalam bab tauhid, pembatasan justru itu yang menjadi kebebasan bagi seorang hamba. Jadi apabila hamba itu membebaskan dirinya, pada hakikatnya dia telah memenjarakan dirinya. Tapi ketika orang itu tunduk patuh kepada Allah,
dengan batasan-batasan Allah, maka pada hakikatnya dia telah membebaskan dirinya. Nah, dia telah membebaskan dirinya. Karena orang-orang yang liberal, orang-orang yang membebaskan dirinya dan mau atau ingin bebas daripada batasan-batasan syariat Allah, maka pada hakikatnya dia telah tunduk patuh kepada hawa nafsunya yang mengajak mereka kepada kebebasan. Adapun kita yang berusaha tunduk patuh kepada Allah dengan batasan-batasan Allah, maka kita hanya tunduk patuh kepada Allah saja. Maka dari itu mereka yang bertauhid itulah yang menjadi orang yang merdeka secara hakiki. Nah, ini hukum asal daripada anak Adam itu hurriyah, bebas, tidak menjadi hamba sahaya, tidak menjadi budak. Nah, itu hukum asalnya. Kalau disebabkan ada sebab-sebab tertentu yang boleh syariat, maka barulah mereka ditetapkan sebagai hamba. Oleh karena itu hamba sahaya atau budak ya di sini adalah ibarat barang yang boleh diperjualbelikan dan mereka tidak memiliki hak untuk tasarruf, untuk melakukan muamalah. Jadi seluruh apa yang dilakukannya itu atas dasar keputusan atau izin daripada tuannya. Izin daripada tuannya. Maka disebut sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Nah, itu dalam bahasa Arabnya riq atau abid. Nah, jadi kenapa demikian? Karena dia tidak memiliki hak untuk tasarruf, hak untuk bermuamalah, tidak ada. Beli pun tidak berhak karena dia sendiri yang memiliki dia adalah tuannya. Sedangkan syarat untuk jual beli adalah kepemilikan. Jadi bagaimana seorang akan sah jual belinya kalau tidak memiliki? Nah, jadi hamba sahaya itu jual belinya tidak sah kecuali kalau diizinkan oleh tuannya. Nah, dan juga dia boleh diperjualbelikan. Ya namanya juga hamba. Namun sekali lagi kita jangan berpikir negatif. Ya, seperti tadi. Kalau sudah demikian, maka kenapa Islam itu tidak cancel lah ya ibaratnya, membuang hukum riq atau ubudiyah atau hamba atau budak ini, kenapa demikian? Balik, ini adalah semua hukum Allah. Nah, baik yang kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya. Ada di antara penulis-penulis, di antara ulama yang mencoba menyebut hikmah-hikmahnya dari beberapa sisi. Namun yang jelas kita pegang bahwa ini adalah perintah Allah. Baik kita tahu atau tidak tahu hikmahnya, maka itu pasti yang terbaik buat hambanya. Dan itu kalau kita lihat dari segi sosial masyarakat, kemudian juga kehidupan dalam dunia ini, maka ini tidak akan terlepas yang namanya hamba ini. Sebab itulah sebelum datang Islam, penghambaan, sifat hamba atau budak ini merajalela. Jadi sebelum ada Islam itu sudah ada. Bahkan di dalam agama Kristen, Yahudi dan juga yang lainnya itu mereka menetapkan hamba ini. Penghambaan atau menjadi hamba, menjadi budak ini. Nah, itulah salah satu di antara hikmah datang Islam. Islam tidak menghapus ya secara total namanya perbudakan ini, penghambaan, tidak. Namun membatasi, mengaturnya. Oleh itu kalau kita lihat penghambaan di luar Islam, ya, penghambaan di luar Islam atau perbudakan di dalam Islam itu adalah perbudakan penghambaan yang bersifat zalim. Jadi kalau orang itu di luar Islam telah menjadi hamba, maka semua haknya itu dirampas dan dizalimi. Dan tidak ada sanksi bagi tuannya, tidak ada. Artinya penghambaan itu zalim bagi di luar Islam. Oleh karena itu kalau kita lihat orang-orang Barat, begitu baik yang di Amerika maupun di Eropa, mereka telah bersepakat untuk menghapus penghambaan atau perbudakan ini. Mereka bersepakat demikian. Karena yang dia lihat adalah perbudakan di dalam agama mereka. Namun fakta-faktanya walaupun mereka bersepakat,
ya bersepakat untuk menghapus penghambaan itu di negeri mereka, di negeri Eropa atau di Amerika, tetap aja resist. Itu adalah bentuk daripada akibat atau masih ada unsur-unsur penghambaan. Sampai sekarang kita lihat ada resist. Kalau dilihat orang kulit hitam itu dipandangnya lebih rendah, dan seterusnya, itu adalah bentuk daripada sisa-sisa penghambaan yang ada pada agama mereka. Namun sekali lagi Islam ini datang untuk membatasi itu semua. Jadi Islam tidak secara total menghapus penghambaan, karena penghambaan ini sekali lagi adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dan karena setiap syariat Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, lalu kenapa ditanya hamba saja atau perbudakan saja ditanya, kenapa tidak dihapus perbudakan? Nah, terus syariat-syariat yang lain kenapa tidak ditanya? Nah, begitu. Jadi ini adalah syariat. Namun sekali lagi dibatasi oleh Islam. Dan malahan Islam justru menganjurkan untuk membebaskan para hamba. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyuruh untuk mengambil hamba atau menjadikan orang itu hamba, menjadikan orang itu budak, tidak ada. Justru malah ada ayat-ayat yang menganjurkan untuk membebaskan hamba, dan kemudian kalaupun sudah menjadi hamba maka dianjurkan oleh Islam untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, itu dia. Jadi ini yang perlu harus diperhatikan, sehingga kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 36 bagaimana anjuran Al-Qur'an kepada mereka-mereka yang memiliki hamba. Nah, surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, kemudian baru kedua orang tua, dzil qurba, kerabat, kemudian yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, ibnu sabil, orang musafir, wal jari dzil qurba, jiran, wal jaril junub wasabil jamil wasbil, kemudian wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba kalian, hamba yang kalian miliki, budak yang kalian miliki. Nah, ini menunjukkan bagaimana Islam itu menjaga hak hamba. Ini yang kita maksudkan sebagai dibatasi. Oleh itu Islam menganjurkan dari ayat ini, kemudian Nabi SAW juga banyak dalam hadisnya menganjurkan berbuat baik kepada hamba ini, berbuat baik kepada budak ini. Jadi berikanlah mereka makan, muliakanlah mereka. Ini adalah sabda Nabi SAW, dan ini sekaligus yang membedakan antara perbudakan, penghambaan gitu ya, di dalam Islam dengan di luar Islam. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada masalah kalau kita lihat ajaran Islam dalam perbudakan, penghambaan ini justru akan dijaga hamba tersebut, dijaga budak tersebut dengan hak-haknya, dimuliakan dan seterusnya. Nah, jadi dikasih makan, itu adalah anjuran-anjuran Islam di dalam perbudakan atau penghambaan ini. Jadi apabila ada perbudakan dalam Islam, pada hakikatnya tidak ada masalah. Nah, bukan mereka dizalimi sebagaimana halnya perbudakan atau penghambaan yang terjadi di luar Islam. Nah, cuma masalahnya orang-orang yang tidak setuju dengan perbudakan ini, mereka salah paham terhadap perbudakan itu sendiri. Mereka tidak mempelajari secara detail, secara dalam berkaitan dengan hukum-hukum Islam, berkaitan dengan hamba, berkaitan dengan budak ini. Nah, jadi tentu ini lebih rincinya itu ada dalam bab fikih, ya, dalam bab fikih. Bagaimana hak mereka, bagaimana seorang tuan itu dan yang lainnya. Jadi ala kulli hal tadi kita sebutkan bahwa Islam mengajak ya melalui Al-Qur'an maupun sunnah yang tadi kita sebutkan, berbuat baik kepada mereka, ikram mereka. Jangan kata Nabi SAW, jangan bebani mereka di luar kemampuannya. Nah, ini lain dengan
perbudakan atau penghambaan di luar Islam. Mereka itu ibarat apa robot untuk memang harus bekerja dan seterusnya. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Jadi Islam sekali lagi menetapkan adanya perbudakan, penghambaan. Namun menetapkan undang-undangnya, aturan-aturannya yang tadi kita sebutkan, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membebaninya di luar kemampuannya, harus memberikan mereka pakaian, makanan, tempat tinggal dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu Islam yang menentukan penghambaan, perbudakan ini, maka Islam pun memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, hak dan kewajiban masing-masing. Hak Tuhan tadi dah kita sebutkan, berbuat baik dengan segala macamnya tadi kita sebutkan. Nah, hamba pun demikian, harus taat kepada tuannya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, di antara dua orang yang diberikan dua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, di antara dua orang yang diberikan pahala adalah hamba yang taat kepada Allah kemudian taat kepada tuannya. Hamba yang taat kepada Allah dengan taat kepada tuannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Maksudnya di antara orang-orang yang diberikan dua pahala adalah salah satu di antara mereka hamba atau budak yang taat kepada Allah kemudian taat kepada tuannya. Nah, jadi Allah berikan pahala. Jadi hamba itu pun, seorang hamba, kalaupun mereka jadi hamba, tidak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Betapa banyak hamba-hamba hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata adalah Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah bekas hamba, bekas seorang budak. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Nah, dengan Islam, memahami Islam, masuk Islam, sehingga tidak heran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan wa Bilal sayyiduna. Bilal adalah sayyid kita. Nah, artinya tuan, memiliki kedudukan di dalam Islam. Jadi ini harus difahami. Jadi tidak ada kezaliman walaupun Islam itu menetapkan penghambaan, namun tidak ada kezaliman. Kalaupun ada kezaliman, maka itu bukan dari Islam. Nah, berarti orang per orang yang menjadi masalah. Nah, jadi sebagaimana halnya Islam mengajarkan kebaikan, namun ada orang Islam yang tidak berbuat baik, jahat, membuat teror dan seterusnya, itu bukan berarti Islam yang salah. Namun orang-orangnya itulah yang salah. Sama dengan penghambaan, perbudakan ini juga demikian. Jadi tak ada masalah. Tidak ada masalah sekali lagi. Nah, cuma kita harus ketahui, jadi karena perbudakan, penghambaan ini berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan manusia, dan apabila telah menjadi hamba, telah menjadi budak, maka dia pun berkonsekuensi. Seperti tadi konsekuensinya boleh diperjualbelikan, boleh diwariskan, begitu. Jadi oleh karena itu harus hati-hati di dalam cara menetapkan hamba ini. Ya, kalau kita lihat tadi di awal kita sebutkan bahwa sebelum Islam itu penghambaan perbudakan sudah merajalela. Di Persia, di Romawi, di mana saja, di Arab sendiri sudah banyak. Oleh karena itu macam-macam sebab-sebab mereka menjadi hamba. Ya, sebab-sebab mereka menjadi hamba macam-macam banyak. Ada yang karena hutang, untuk bayar hutang dah jadi hamba. Terus ada yang karena fakir miskin, tidak ada uang, begitu jadi hamba. Ada karena perang, dan ini banyak perang, akhirnya mereka ditawan jadi hamba. Ada yang mereka diculik, diculik, itu pun ada juga, dan banyak lagi. Namun dari yang banyak ini hanya satu yang menjadi cara Islam
ya, untuk menjadikan hamba. Kemudian baru setelah itu cara-cara yang lain muncul, yaitu dalam melalui perang. Itu pun karena itu pun harus melalui keputusan pemimpin. Nah, jadi itulah. Jadi melewati perang inilah yang menyebabkan orang itu menjadi hamba. Tapi apa sebabnya yang pada hakikatnya? Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, beliau menyebutkan yang pada hakikatnya penyebab daripada seorang itu menjadi hamba adalah kekufuran. Kufur dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kufur dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah penyebab utama. Sehingga oleh karena itu, ketika orang itu berperang, itu pada hakikatnya siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah kafir yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sehingga terjadilah tawanan di situ kalau kalah. Nah, itu pun tadi kita sebutkan bergantung kepada keputusan pemimpin. Karena keputusan pemimpin ini sangat sangat menentukan keputusan dari nasib tawanan-tawanan. Jadi kalau pemimpin menyebutkan ditawan, ya baru boleh dibagi-bagi, ya sesuai dengan pembagiannya. Kalau tidak, ya maka tidak dijadikan sebagai hamba atau budak. Ya, karena boleh jadi seorang pemimpin menetapkan keputusan kepada tawanan-tawanannya, boleh jadi bebas tanpa syarat, boleh jadi. Boleh jadi kepada tawanannya bebas bersyarat. Bebas bersyarat nih mungkin ditebus ya dan seterusnya. Baru boleh jadi dia dijadikan sebagai hamba. Itu 3 pilihan pemimpin di dalam keputusan mereka terhadap para tawanan. Boleh dijadikan bebas tanpa syarat, boleh dibebaskan tapi bersyarat, tebus dan seterusnya. Kemudian yang ketiga baru dijadikan hamba atau budak. Dan ini yang kita lihat fakta kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan seterusnya. Dimana inilah mereka keputusan Rasulullah SAW kepada para tawanannya. Jadi tidak serta-merta perang kemudian otomatis tawanan. Kemudian pilih-pilih, belum dibagikan atau diputuskan oleh pemimpinnya, lalu mereka pun mengambil sendiri perempuan-perempuannya atau laki-lakinya yang ingin dijadikan hamba. Ini tidak demikian. Jadi semua ada aturannya. Ada aturannya. Jadi sekali lagi tadi disebut oleh Syekh Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya dalam kitab Adwaul Bayan tadi kita sebutkan bahwasanya dasar utama seorang itu menjadi hamba, menjadi budak adalah kufur, ya. Kemudian memerangi Allah dan Rasul-Nya. Lalu melalui perang, gitu ya, melalui perang fisabilillah tentunya. Dan para ulama pun membahas perang yang mana satu, ya gitu. Ini penting juga, bukan sembarang perang. Jadi perang yang mana satu, jihad fisabilillah yang mana satu, yang berkonsekuensi dihalalkan, boleh membagi-bagi atau mengambil hamba, budak dan seterusnya, ya tentu perang yang syar'i. Nah, perang yang syar'i yang memiliki komando dari pemimpin yang tertinggi, bukan komando dari kelompok masing-masing. Bukan sendiri-sendiri pergi, tidak. Apalagi sekarang nih, kalau sekarang tidak ada sekarang di zaman kita. Ya mungkin nanti di zaman berikutnya itu mungkin ada. Tapi di zaman kita sekarang ya perang secara syar'i fisabilillah, maksudnya yang mengakibatkan menjadi seorang itu mendapatkan hamba, budak dan seterusnya, ya tentu sekarang tidak. Tapi ingat, ketidakadaannya sekarang bukan berarti tidak ada hamba, bukan berarti tidak adanya budak, dan itu harus diperhatikan baik-baik yang tadi kita sebutkan. Lalu setelah perang terjadi, kemudian seandainya ada budak ya atau hamba, maka baru sebab-sebab berikutnya datang. Jadi kalau hamba itu perempuan, kemudian melahirkan anak dari bukan tuannya, maka anaknya itu otomatis menjadi hamba juga, gitu. Kemudian kalau tuannya mati, lalu menjadi warisan, maka otomatis dia pun menjadi hamba juga. Ini dia boleh dikata ini adalah penyebab menjadikan seorang itu sebagai hamba. Tapi penyebab utama adalah kafir, ya, kafir. Kemudian tadi lalu melalui perang, ya, melalui perang. Nah, setelah itu baru sebab yang kedua tadi, 2 sebab yang terakhir yang tadi kita sebutkan. Kalau dia perempuan beranak,
ya memiliki anak dari yang bukan tuannya. Ya kalau anak dari tuannya maka anaknya itu tidak mungkin menjadi menjadi hamba, tidak. Tapi bukan dari tuannya. Nah, ini pun menjadikan seorang itu menjadi hamba atau diwariskan Nah, karena tuannya itu meninggal lalu ya diwariskan kepada ahli waris tuannya. Baik. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, bukankah seorang itu bagaimana kalau orang itu masuk Islam? Bagaimana kalau orang itu masuk Islam? Nah, jadi kalau orang itu masuk Islam, ya tadi disebutkan yang kita bacakan dari ucapan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni tadi kita sebutkan hukum asal daripada anak Adam itu adalah bebas, tidak menjadi hamba, tidak menjadi budak. Ya, kecuali dengan ada sebab-sebab tertentu. Kalau tidak ada sebab, maka kembali kepada hukum asal, yakni bebas, tidak menjadi hamba. Nah, jadi hukum asal kita sebagai manusia ini memiliki hak untuk bebas. Memiliki hak untuk bebas. Ya. Tapi ya, kalau misalnya ada orang yang sudah menjadi hamba lalu masuk Islam, maka haknya dia ya untuk bebas tidak boleh serta-merta menjadikan dia sebagai bebas, tidak. Nah, memang apabila orang itu Islam maka tidak boleh menjadi hamba. Nah, ini juga perlu kita ingatkan bahwasanya Islam mencegah seorang menjadi hamba, namun Islam tidak mencegah berterusnya seorang menjadi hamba. Nah, jadi Islam mencegah permulaan menjadi hamba atau menjadi budak. Namun Islam tidak mencegah berterusnya seorang menjadi hamba. Nah, begitu. Nah, atau dengan kaedahnya sebagaimana disebut oleh Syekh Amin Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, beliau sebutkan kaedah al-haqqu as-sabiq la yarfa'uhu al-haqqu al-lahiq. Nah, ini kaedahnya. Hak yang terdahulu ya tidak boleh dihapuskan oleh hak yang akan datang. Nah, jadi permasalahannya adalah seperti ini. Kalau kata orang, ada pertanyaan, bagaimana kalau orang itu masuk Islam? Kan dia sudah jadi hamba dan masuk Islam. Nah, bagaimana? Bukankah Islam itu mencegah seorang menjadi hamba? Nah, jadi kita katakan benar, Islam itu mencegah seorang menjadi hamba dari permulaan. Jadi kalau orang itu Islam, walaupun perang dan seterusnya, kalau dia asalnya beragama Islam, seorang Muslim, maka bagaimanapun tidak boleh menjadi hamba. Nah, maka itu tadi kita sebutkan di awal, Islam mencegah permulaan menjadi hamba. Islam mencegah permulaan menjadi hamba. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apabila terjadi perang dan yang lain-lain, ya, kalau dia seorang Muslim, bagaimanapun dia tidak boleh menjadi hamba. Ini maksudnya permulaan. Tapi Islam tidak mencegah berterusnya penghambaan. Maksudnya apa? Maksudnya apabila orang itu telah menjadi hamba dengan cara yang sah, yaitu dia menjadi tawanan contohnya, kemudian ketika menjadi tawanan dia belum Islam. Nah, setelah menjadi hamba, setelah menjadi budak, dia masuk Islam. Nah, apakah keislamannya ini mencegah dia menjadi hamba? Tidak. Maka disebutkan oleh tadi, Islam tidak mencegah berterusnya penghambaan. Tapi Islam mencegah permulaan penghambaan. Jadi Islam mencegah permulaan penghambaan, yaitu seorang menjadi hamba tidak boleh apabila dia menjadi Muslim. Tapi apabila nantinya dia menjadi Muslim, tidak mencegah dia menjadi seorang hamba. Paham ya? Atau kaidah lain yang tadi kita sebutkan. Karena mungkin ini banyak yang bertanya atau ya siapa tahu di kemudian hari antum menemukan pertanyaan seperti itu. Jadi dijawab seperti tadi, Islam mencegah
permulaan hak penghambaan, itu menjadi hamba, jadi budak. Tapi Islam tidak mencegah berterusnya, berlangsungnya penghambaan. Tidak. Apa maksudnya? Tadi dah dicontohkan. Atau kaidah lain yang tadi disebutkan oleh Syekh Amin Asy-Syanqiti. Al-haqqus sabiq la yarfa'u al-haqqul lahiq. Hak yang terdahulu, hak yang terdahulu tidak terhapus oleh hak yang akan datang, yang datang kemudian. Hak yang terdahulu, apa maksudnya? Dan ini kaidah berlaku pada semuanya, ya. Berlaku kaidah ini pada berlaku semuanya. Contoh dalam penghambaan perbudakan ini. Hak sebelumnya. Apa hak sebelumnya? Yaitu contoh ketika terjadi peperangan, seorang itu menjadi tawanan, lalu diputuskan oleh pemimpin menjadi budak, menjadi hamba, kita pun mendapat bagian budak. Berarti hak kita sekarang apa? Ya, hak kita menjadi tuan, hak kita adalah orang ini menjadi hamba kita. Itu tidak. Nah, kemudian hamba ini setelah menjadi hamba milik kita, begitu, dia masuk Islam. Nah, Islam Islam membuka peluang bagi dia, artinya dia memiliki hak untuk bebas, betul tidak? Karena dia Islam, dia memiliki hak untuk bebas. Nah, sekarang mana yang dahulu? Hak kita sebagai tuan, kepemilikan kita kepada hamba, atau hak dia untuk bebas karena masuk Islam? Hak kita lebih dahulu. Maka ini ya yang dimaksudkan kaidah tadi. Al-haqqu as-sabiq. Hak yang terdahulu, yang lebih awal, itu tidak terhapus dengan hak yang datang kemudian. Gitu. Jadi hak kita yang awal memiliki. Tidak terhapus dengan hak hamba ini gara-gara masuk Islam. Memang dia punya hak untuk bebas. Tapi hak yang untuk bebas ini datang kemudian. Maka hak kita di awal tidak terhapus. Jadi tetap dia menjadi hamba. Itu dia. Itu kaidahnya. Jadi intinya tidak ada kezaliman di dalam Islam. Oleh karena itu sebagaimana halnya tadi kita sebutkan, Allah memberikan pahala kepada tuan, kepada hamba, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi, ya, sanksi kepada tuan, kepada hamba yang menzalimi masing-masing. Gitu, yang menzalimi masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi, dan ini banyak di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang menyakiti hambanya, memukul hambanya, maka kafarohnya adalah membebaskannya. Kalau tidak dibebaskan, maka nanti dia akan mendapatkan sanksi tentunya di akhirat. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain itu tidak segan-segan membebaskan hamba-hamba mereka apabila mereka menzalimi sedikit pun. Menzalimi, mereka langsung membebaskan. Kenapa? Karena takut sanksi Allah Subhanahu wa taala, azab Allah. Begitu juga dengan hamba. Apabila tidak mengikuti tuannya, ya, apabila tidak taat kepada tuannya, mereka pun mendapatkan sanksi-sanksi dari Allah. Ya, mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dibahas di sini. Jadi semua dalam Islam itu diatur hak-haknya, diatur kewajibannya masing-masing, dan diberikan pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha memiliki rahmat, dan semua itu adalah atas dasar hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, al-abdul abiq wa nahwuhu. Budak atau hamba yang melarikan diri dari tuannya. Wa nahwuhu, dan semisalnya. Berarti yang dibahas di sini tidak hanya hamba saja, tidak hanya budak saja, tapi yang semisal dengannya dari sisi apa? Dari sisi tidak bersyukur kepada tuannya, atau kepada pemimpinnya, Jadi hamba, kenapa mereka melarikan diri lalu kemudian menjadi dosa besar? Ya, karena melanggar perintah Allah, satu. Kemudian dari sisi lain bahwa dia ini tidak berterima kasih, bersyukur kepada tuannya. Maka dikiaskan, oleh karena itu kata Imam Az-Zahabi di sini, dan semisalnya. Semisalnya bukan semisal menjadi hamba, tidak,
tapi semisalnya dari sisi kufran an-ni'mah, dari sisi kufur, tidak bersyukur kepada nikmat Allah dalam hal ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa tuan, berupa suami kalau istri yang tadi disebutkan, juga yang semisal dengannya anak-anak yang lari daripada orang tuanya. Anak-anak yang lari daripada orang tuanya pun dimasukkan ke dalam semisalnya, dan itu yang disebut oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di dalam ta'liq, di dalam komentar beliau, di dalam komentar beliau kitab Al-Kabair ini, beliau sebutkan wanahuhu, kata beliau, mithlu dan semisalnya. Kata beliau, misalnya al-waladu al-haribu min abihi, anak yang lari dari ayahnya, dari orang tuanya. Ini termasuk yang semisalnya. Waman tafallat min ashabil huquq alaihi, dan juga orang-orang yang lari dari orang tanggung jawab atasnya. Orang-orang yang lari dari bertanggung jawab, lari dari tuannya, tentu ini tanpa hak ya, tanpa hak, ini kita berbicara tanpa hak. Jadi siapa saja yang memiliki tuan, ya, yang memiliki majikan, dalam hal ini ayahnya atau majikannya, bosnya, kemudian dia lari begitu saja tanpa ada hak-hak syar'i, tanpa alasan-alasan syar'i, kemudian tidak ada berita dan seterusnya, masuk juga dalam ucapan dan semisalnya. Nah, ini juga, jadi oleh itu bab ini agak meluas ya, bukan hanya bahasan masalah hamba saja, tapi yang semisal dengan hamba dalam arti memiliki ada orang yang di atasnya. Nah, kan hambanya yang di atasnya siapa? Tuan. Anak yang di atasnya siapa? Orang tua. Istri yang di atasnya siapa? Suami. Kemudian pekerja di atasnya siapa? Majikan. Nah, itu dia. Jadi tiba-tiba lari begitu saja tanpa ini, padahal sudah ada kontraknya. Itu pun termasuk bagian daripada ini. Lagi itu kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullah, Syekh Masyhur di sini kata beliau, contohnya adalah yang semisal dengannya seorang anak tadi kita sebutkan lari daripada orang tuanya, atau siapa saja yang di bawah kepemimpinan orang. Wa qabiluha bin nukran wal isaah, dan mereka membalas kebaikan dengan keburukan. Kama balaunahu ala ba'di man ahsanna ilaihi. Jadi sebagaimana halnya banyak yang kita lihat sebagian orang wa qabil dzalika bi sani' su'i duna musawwighun syar'iyyun illa al-haqad wal hasad wa su'udz dzan, dan yang lainnya, artinya betapa banyak atau sebagian di antara orang ada yang demikian, yang telah diberikan kebaikan namun membalasnya dengan keburukan tanpa alasan-alasan syar'i, ya. Mereka melakukan itu semua karena akibat hasad, iri, sakit hati dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi ingat, ini yang semisalnya, ini maksudnya beliau rahimahullahu taala yang semisal dengan hamba dari sisi tidak pandai bersyukur, dari sisi tidak pandai berterima kasih. Oleh karena itu, siapa saja yang di bawah atasan atau yang di bawah yang memiliki atasan, lalu kemudian lari tanpa jejak begitu, padahal sudah ada kontrak kerjanya dan yang lain-lain, maka ini masuk dalam bab ini. Nabi bersabda, kata beliau rahimahullahu taala, idza abiqal abdu lam tuqbal lahu salatun. Apabila seorang budak, seorang hamba melarikan diri dari tuannya, maka salatnya tidak diterima untuknya. Ini juga termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan bagian daripada sisi pendalilan bahwasanya ini adalah dosa besar karena ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi kita sebutkan kebalikan daripada hamba yang melarikan diri, maka kebalikannya apabila ada tuan ya yang menzalimi hambanya, maka dia pun termasuk ke dalam dosa besar. Oleh karena itu, bagaimana cara menebusnya, kafarahnya bagi tuannya itu adalah bagaimana supaya dia
terbebas daripada dosa besar tersebut, caranya adalah membebaskan hamba tersebut. Baik. Nabi juga bersabda, ayyuma 'abdin abiqa faqad bari'at minhu adz-dzimmah. Siapa saja hamba yang melarikan diri dari tuannya, maka telah terlepaslah jaminan darinya. Nah, dalam riwayat lain, faqad kafar, maka dia telah kafir. Nah, namun perlu diingatkan, para ulama menjelaskan kekafiran yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dia daripada Islam, kufur yang bermaksud di situ adalah dosa besar. Ya, kecuali kalau dia menghalalkannya. Kalau dia menghalalkannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Jabir, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu lahum salatun, la yaqbalullahu lahum salatan, wa la tas'udu lahum hasanatun. Al-'abdul abiq hatta yarji'a ila mawalihi, wal mar'atu as-sakhit 'alayha zawjuha hatta yarda, was-sukran hatta yashu." Tiga golongan tidak diterima, pahala kebaikan mereka tidak akan naik sampai ke langit. Hamba yang lari sampai dia kembali kepada majikannya, seorang istri yang suaminya murka padanya sampai suaminya ridha, dan orang yang mabuk sampai dia sadar. Namun hadis ini dihukum dhaif oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi dari sisi makna sahih, karena hadis-hadis yang lain itu menguatkan maknanya. Artinya sungguh pun ini dhaif, tapi kita tidak boleh meremehkan maknanya. Jadi maknanya ini benar, karena apa? Hamba yang lari, kemudian istri yang dimarahi suaminya tanpa alasan syar'i, dan seterusnya, kemudian orang yang mabuk, dan ini tentu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang kita tidak ragukan lagi. Namun dari sisi sanad hadisnya dihukumi dhaif oleh para ulama. Kemudian kata beliau, dan dalam Al-Mustadrak milik Al-Hakim dari hadis Ali radhiyallahu anhu secara marfu', la'anallahu man tawalla ghaira mawalihi. Allah melaknat orang yang berwala kepada bukan tuannya. Jadi maksudnya di sini bentuk pelarian seorang hamba itu kan lari kepada tuan yang lain. Ini adalah bentuk pelariannya. Atau bentuk pelarian yang lain, pergi ke negeri lain. Walaupun dia tidak bertuan, dia membebaskan diri dia dengan cara yang tidak syar'i. Jadi ada cara-cara syar'i untuk membebaskan diri. Ya, semisal menebus dirinya kalau mampu, semisal ditebuskan oleh orang lain, atau dibeli orang lain lalu kemudian dibebaskan. Itu adalah cara-cara yang dibenarkan oleh syariat di dalam membebaskan diri ketika menjadi hamba. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, lari lalu mencari tuan atau lari mencari kebebasan, maka ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian dan dalam Al-Mustadrak berdasarkan syarat Asy-Syaikhain dari hadis Fudalah bin Ubaid secara marfu. Jadi disebut di situ berdasarkan syarat Asy-Syaikhain, maksudnya dua syekh dalam ilmu hadis, maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Dan dalam Al-Mustadrak berdasarkan syarat Asy-Syaikhain, dua syekh, maksudnya sekali lagi Bukhari dan Muslim. Dari hadis Fudalah bin Ubaid secara marfu', "Thalathatun la tas'al anhum. Rajulun fariqal jama'ah wa 'asa imamahu famata 'asiyan, wa 'abdun abiqa famata, wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa qad kafaha al-ma'unata fatabarrajat ba'dahu." Ini hadisnya sahih. Makanya hati-hati. Oleh sebab itulah kata Al-Imam Az-Zahabi di sini, hamba yang melarikan diri dari tuannya dan semisalnya. Semisalnya ini dalam hadis ini. Contohnya orang yang, kata beliau, ada 3 golongan yang mana janganlah kamu menanyakan tentang ancaman dosa atas mereka. Maksudnya jangan tanya dosanya. Kenapa? Karena saking besarnya. Ya gitu. Ancamannya besar sekali. Apa itu? Seseorang yang memisahkan diri dari jamaah dan bermaksiat kepada pemimpinnya, lalu dia mati dalam keadaan bermaksiat. Artinya ini khawarij, ya. Ini khawarij.
keluar daripada pemimpin yang sah. Nah, katanya dia tidak memiliki pemimpin. Nah, ini sudah pernah kita bahas dalam bab akidah ya. Jadi seorang itu jangan sampai tidak ada baiat, tidak mengakui pemimpin dalam kehidupannya. Nah, jadi apa itu Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang seperti ini ya memutus baiat atau keluar daripada pemimpin, maka kematiannya apa? Kematian jahiliyah. Kata Nabi SAW, mata mitatal jahiliyah. Mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Itu na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini disebutkan juga yang dosanya sangat besar, ancamannya sangat-sangat dahsyat adalah seseorang yang memisahkan diri dari jamaah, maksudnya dari pemimpin kaum muslimin. Nah, tidak menganggap pemimpinnya itu sah. Nah, lalu kemudian keluar daripada pemimpinnya, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung dengan cara berontak, tidak langsung dengan cara apa? Dengan cara provokasi ya, dengan cara merusak namanya, dengan cara mencacinya, dengan cara menghasut orang-orang supaya orang-orang tidak suka kepadanya. Nah, itu juga bagian daripada memisahkan diri daripada jamaah. Dan bermaksiat kepada pemimpinnya maksudnya tidak taat kepada pemimpinnya di dalam hal-hal yang baik. Di dalam hal-hal yang baik, ini tentu akibat mereka tidak setuju dengan pemimpinnya. Sehingga akibatnya mereka tidak taat kepada pemimpinnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua perilaku-perilaku khawarij. Perilaku-perilaku khawarij. Dan tentu kita harus berhati-hati darinya. Nah, walaupun khawarij itu namanya tidak ada, mana ada yang mengklaim dirinya khawarij zaman sekarang, tidak ada. Walaupun Daesh semacam itu pun tidak mengaku dirinya khawarij. Tapi itu tidak masalah bagi kita ya. Yang menjadi utama adalah hakikatnya. Baik. Lalu kemudian kata beliau, seorang budak, seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya, lalu meninggal dalam keadaan demikian. Maka jangan tanya. Jangan tanya. Berarti di sini ucapan jangan tanya kepada Nabi SAW ini luar biasa ancamannya. Jangan tanya dah, begitu pasti itu. Besar sekali ancamannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hamba lari dari tuannya lalu mati dalam keadaan itu. Begitu juga dengan tadi di awal, orang yang tidak mengakui pemimpinnya. Karena sekarang ini karena demokrasi ya sekarang. Jadi kalau pemimpin yang dia tidak pilih, kemudian pemimpin yang dia pilih lalu tidak menang, nah lalu yang menang ini dia tidak akui. Ini masalah. Jadi pernah kita sebutkan pemimpin itu tidak dilihat dari cara naiknya, tapi dilihat dari hakikat kepemimpinannya. Kalau udah pemimpin itu memegang kekuasaan, memegang pasukan, dan memiliki hak-hak dalam memutuskan keputusan, maka itulah pemimpin. Mau melewati demokrasi, bahkan mau melalui kudeta, itu kita taat kepadanya. Kita taat kepadanya selama orang itu memerintah kepada kebaikan. Apalagi yang naik dengan cara syar'i. Baik, itu hamba yang lari lalu kemudian mati dalam keadaan itu, naudzubillah. Kemudian dan seorang istri, ini juga dan seorang istri yang suaminya tidak ada di tempat sedangkan suaminya telah memenuhi kebutuhannya. Maksudnya memenuhi semua hajatnya dari segi zahir. Diberikan tempat tinggal, diberikan bekal ya selama ditinggal suaminya begitu. Lalu dia keluar rumah dalam keadaan tabarruj, menampakkan keindahan kepada orang lain setelah kepergian suaminya. Ini hati-hati, ini banyak seperti ini. Jadi kepergian apa yang maksud di sini? Baik pergi jauh maupun pergi dekat. Pergi jauh safar. Pergi dekat mungkin pergi kerja pagi balik malam, pagi balik petang. Itu juga maksudnya di sini suami tidak ada di tempat. Jadi maksudnya di sini suami tidak ada di tempat, baik tidak ada di tempat karena pergian jauh safar atau tidak ada di tempat ya mungkin keluar rumah kerja dan seterusnya. Lalu kemudian istri ini telah diberikan rumah oleh suaminya, ya semua hajat-hajatnya diberikan, makanan dan lengkaplah begitu. Lalu tiba-tiba suaminya tidak ada, dia pandai-pandai sendiri, action sendiri. Ini masalah. Tabarruj. Dia tabarruj. Memperlihatkan
perhiasannya, artinya keluar rumahnya tanpa izin suaminya, lalu pun dia tabarruj menampakkan auratnya dan yang lain-lain. Ini masuk ke dalam jangan tanya mereka. Oleh karena itu ini kata Imam Az-Zahabi dan semisalnya. Itu semisal dengannya, dengan hamba yang tidak tahu berterima kasih kepada tuannya. Begitu juga dengan istri yang demikian. Jadi ibaratnya seorang hamba yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada tuannya. Begitu juga istri. Jadi kalau berbuat demikian, maka istri itu tidak tahu bersyukur kepada suaminya. Begitu. Tapi gimana kalau suami malah senang kalau istrinya demikian? Ini namanya suami itu dayus namanya. Pernah kita bahas, suaminya dayus. Jadi kalau ada suami yang malah suka kalau istrinya berdandan, ya, kalau istrinya itu bertabarruj, ya, maka itu disebut dayus yang pernah kita bahas. Oleh itu sekali lagi, ikhwatul akhwat semuanya, ini kita perhatikan baik-baik berkaitan dengan hal ini. Ya. Ini ujung-ujungnya adalah intinya tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada orang yang telah memberikan dia penyebab, ya, nikmat. Dalam hal ini suami kalau dia istri, dalam hal ini tuan, ya, kalau dia menjadi hamba, tadi kita sebutkan juga itu anak, ya, kepada orang tuanya. Begitu juga dengan pekerja yang telah mendatangani kontrak dan seterusnya kepada majikannya, kepada sponsornya, kepada bosnya dan yang lain-lain. Jadi semua itu kita harus menjalani semua. Itu Nabi SAW menyebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu taat tunduk kepada syarat-syarat yang telah dia sepakati. Jadi kalau sudah dia sepakati, maka ya tentu tidak boleh kabur, tidak boleh lari. Jadi kalau demikian, maka masuk seperti seorang hamba yang lari daripada tuannya. Baik, ayyuhal akhwat semuanya. Jadi intinya sekali lagi kita ambil pelajaran bahwa di dunia ini kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus taat, tunduk, patuh kepada apa yang disyariatkan, batasan-batasan Allah. Jadi seluruh batasan-batasan Allah, baik dari sisi muamalah, kemudian dari sisi ibadah kita langsung kepada Allah, itu semua harus kita benar-benar jalankan. Jangan kita berkhianat, jangan kita menyakiti, menzalimi dan seterusnya, akibatnya kita pun terjerumus ke dalam dosa besar yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kiranya sampai di sini bahasan kita pada kajian saat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari dosa-dosa besar, menjauhkan kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa besar, lalu kemudian Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuan tidak mau membebaskan, karena dia suatu dosa. Kalau seorang hamba menjadi muslim, lalu kemudian tuannya tidak membebaskannya, apakah tuannya ini berdosa apa tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya, maka tadi di awal kita sebutkan Islam menetapkan penghambaan. Menetapkan penghambaan, dan ini adalah bentuk tunduk tunduk patut kita kepada Allah. Jadi adapun berkaitan dengan anjuran Allah dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya berkaitan dengan memerdekakan hamba, maka itu hal keutamaan, bukan hak, ya, bukan kewajiban yang memang harus dijalankan, tidak. Jadi sekali lagi, kalau dia tidak membebaskannya, maka haknya dia dan dia tidak berdosa. Dia akan berdosa apabila tidak memberikan hak kepada si hamba ini. Nah, mereka itu para sahabat Nabi SAW, para sahabat-sahabat banyak di antara mereka yang
memiliki hamba-hamba yang mereka tidak yang mereka tidak merdekakan. Nah, juga banyak di antara hamba-hambanya yang mereka merdekakan. Jadi yang jelas tadi kaedahnya yang tadi kita sebutkan, Islam mencegah awal gitu perhambaan menjadi hamba, tapi tidak mencegah berlangsungnya hamba. Atau dengan kaedah tadi, hak yang terdahulu tidak terhapus dengan hak kemudian yang datang. Nah, yang datang kemudian. Nah, kemudian ini Assalamualaikum, apakah betul salah satu faedah tidak dihapusnya hukum hamba saya adalah karena akan tetap ada perang sampai akhir zaman, dan dalam perang hukum hamba saya akan digunakan? Nah, yang salah satunya demikian. Nah, karena perang selalu akan terjadi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan fitnah. Apabila pedang telah terhunus, maka fitnah akan terus berdatangan, peperangan terus, saling membunuh akan terus perang. Nah, ini salah satunya perang. Nanti di akhir zaman itu akan ada, maka kalaupun disebut salah satu hikmahnya, maka ini insya Allah benar, karena namanya perang akan terus ada. Ya, tentu perang yang dimaksud dengan ketentuannya ya, perang fi sabilillah yang dikomando oleh pemimpin yang tertinggi. Iya, iya. Nah, sudah dijawab tanya. Baik. Baik, kiranya sampai di sini. Ya. Urusan tadi yang perang itu. Gimana kalau ada urusan itu dibunuh? Mereka boleh ada 3 tadi. Mereka masuk. Maknanya termasuk sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi SAW pada perang Ahzab. Jadi tadi kita sebutkan dibebaskan bersyarat, tanpa syarat, dibebaskan bersyarat, kemudian menjadi hamba. Adapun yang dibunuh itu pun termasuk bagian daripada keputusannya. Nah, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.